Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam acara ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jamaah ibu-ibu yang hadir di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk topik obrolan kita pada pagi hari ini adalah semua berpotensi dosa. Nah, maksudnya siapa aja ataupun mungkin perilaku seperti apa yang termasuk dosa? Lebih jelasnya kita akan mendengarkan langsung dari Bapak Ustadz. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Summassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita selalu dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang semua berpotensi dosa. Karena kita ini anak cucu Adam, kullu bani adama khatta'un. Setiap anak keturunan Adam, kita ini kan keturunan Nabi ya. Iya, makanya dulu ada teori katanya kita ini adalah hasil evolusi dari monyet. Ya kita enggak terima, itu teori. Kullu bani Adam khatta'un, setiap bani Adam itu potensinya berbuat salah. Tapi wa khairul khatta'in at-tawwabun, tapi sebaik-baiknya orang yang merasa salah maka ialah orang yang bertaubat. Siapa sih di antara kita yang hadir atau yang pemirsa di rumah yang merasa enggak punya dosa? Enggak ada. Semua kita, bahkan sekujur tubuh ini mulai dari ujung palak sampai ujung kaki bisa berpotensi dosa, apalagi panca indera kita. Ini mata nih, potensi dosanya gede. Salah kedip aja bisa berantem. Ini loh mata loh, cuman kedip doang, gara-gara kedip. Lah iya, cuman gara-gara kedip bisa berantem. Nah misalnya kayak saya lagi, ada orang suami istri boncengan naik motor, lah kok
Saya ngedip, sebelah lagi yang ngedip. Iya. Lah kedip ke depan bini orang, kedipnya matanya sebelah. Kalau kedip dua-duanya malah nggak masalah. Kalau kedip begini kan, lah iya, coba kedipnya sebelah. Lakinya ngelihat. Lah ini berpotensi dosa. Apalagi mohon maaf, kita kaum lelaki ini kadang tersiksa dengan perilaku perempuan. Bukan dalam masalah ini loh mata. Kadang dari rumah niatnya mau ngaji, niatnya mau sholat berjamaah, pakai sarung, pakai peci. Begitu keluar rumah, jalan naik motor bentaran, ketemu anak perawan yang pakai baju nanggung. Ke atas enggak, ke bawah enggak. Dilihat dosa, enggak dilihat. Mata berpotensi dosa. Apalagi ini. Kalau ini biasanya memang ini potensi dosanya laki-laki. Kalau ini ini loh ini. Makanya ya disebut Hawa. Kalau ini Adam. Adam itu biasanya potensi dosanya bukan dari sini, dari sini. Tapi kalau ini Hawa, awalnya mangap, belakangnya mangap, potensi dosanya dari ini belum ngomong, kadang cuman keluar sedikit bisa jadi masalah. Nah iya, kita duduk di teras, ada orang lewat, kita bukannya jadi masalah itu. Jadi sumber dosa. Ini jari, tangan, ini tangan. Apalagi ini tangan, ini bisa bersumber dosa. Jangankan cuman ngamplang, cuman tul gitu doang loh. Ini loh cuman doang, bisa jadi sumber dosa. Apalagi yang megang HP punya grup WA. Biasanya pakai ini apa pakai jempol? Nah ini bisa jadi sumber dosa. Awalnya Bu Ibu tahu nggak kabar terbaru dari si itu? Kan pakai ini ya, tuk. Kemudian yang lain, tahu dong, saya kan rumahnya sebelahan. Nah. Itu sumber dosa dari ujung jari. Maka sekujur tubuh kita ini bisa berpotensi menjadi sumber dosa. Semuanya lah, pokoknya dari sini sampai sini. Tapi sebaliknya, sekujur tubuh ini kalau dikelola dengan baik akan menjadi sumber pahala. Mata bisa jadi sumber dosa, tapi sebaliknya juga bisa menjadi sumber pahala. Maka agar mata kita ini enggak kebanyakan dosa, yo kali-kali ngelihat mushaf Quran, yo biar ngurangi dosa. Ini nih, kalau laki-laki kenapa enggak banyak omong, karena kadang ditutup pakai kumis. Lah biar enggak begitu banyak dosa, kesempatan-kesempatan tertentu iringilah dengan beristighfar. Astaghfirullah. Ini tangan biar enggak melulu menjadi sumber dosa, sekali-kali ngetik pagi-pagi, asal ibu ngetik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kirim. Lah kalau itu ada 100 orang yang di situ kemudian membaca tulisan itu, otomatis kan dia berselawat kan. Lah yang mengawali kita. Maka man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang mengawali satu kebaikan, kebaikan itu kemudian dilakukan oleh sebanyak orang itu, maka pahalanya ia dapat. Kita cuman ngetik Allahumma sholli ala Muhammad. Asal yang buka, walaupun mulut enggak ngomong, otak otomatis Allahumma sholli ala Muhammad. Itu menjadi sumber pahala. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Pak Ustadz, nanti usai jeda kita akan lanjut terkait dengan topik obrolan kita yaitu semua berpotensi dosa. Tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dalam acara Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk.
Nah, untuk di segmen kali ini kita akan buka untuk sesi tanya jawab, akan dibuka untuk 2 orang penanya, silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya terkait dengan topik obrolan kita yaitu semua berpotensi dosa. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setianiadi, izin bertanya Pak Ustadz. Apakah semua dosa bisa diampuni oleh Allah? Mohon jawabannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sulastri, izin bertanya Pak Ustadz. Bagaimanakah cara bertaubat yang benar? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, apakah semua dosa ini bisa diampuni oleh Allah? Dan yang kedua, bagaimana cara taubat yang benar? Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, karena kita ini pelaku dosa. Apakah dosa-dosa yang sudah terlanjur kita lakukan ini bisa diampuni oleh Allah? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, hadis ini ditulis dalam kitab Mukhtarul Ahadis, bahwa dosa itu diklasifikasi menjadi 3. Ada dzambun la yughfaru, ada dosa yang tidak diampuni, yaitu asyirku billah, menyekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain. Orang yang sampai meninggal masih dalam kesyirikan, wes tanpa proses sulit, langsung neraka, plung gitu aja. Kemudian yang kedua, dzambun yughfaru, dosa yang diampuni dan sangat mudah diampuninya, yaitu dosa kita yang langsung berkenaan atau berhubungan dengan Allah. Dipanggil oleh Allah zuhur jam 12. Kita datang sholat zuhur jam berapa? Nah kok hahe. Dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, zuhur jam 12 umpama. Kita tanggung gosokan tinggal 2 lagi. Begitu gosok kelar, mak bikinin mie, nanggung lagi. Kita menunda sholat itu termasuk bagian dosa, tetapi ampunannya mudah, asal astaghfirullahaladzim, kita beristighfar pada Allah, dosa langsung diampuni oleh Allah. Dan ada dzambun yujazabihi, dosa yang proses pengampunannya agak susah, yaitu dosa yang habluminan nas, yang sesama kita kayak begini. Kita mendolimi orang lain, kita mendolimi teman sendiri, walaupun teman sendiri. Kemudian walaupun kita sehari beristighfar sampai 16.000 kali umpama, kalau belum dimaafkan oleh yang bersangkutan, maka dosa kita belum diampuni oleh Allah. Ini dosa yang ketiga. Misal habis dengerin ceramahnya Ustadz, ibu-ibu yang baik-baik dipakai, yang jelek-jelek buang. Kebetulan dari rumah bawa sendal sebelahan, 1 sapi 1 kebo. Nih, 1 warna merah, 1 warna biru. Begitu nyampe ke masjid, ya Allah sendal saya jelek banget ya. Sebelah ada sendal bagus, harganya 700.000. Kebetulan Ustadznya ceramahnya yang baik dibawa, yang jelek pakai tuh yang sendal bagus, yang jelek tinggal. Walaupun dia di rumah, kita nyolong ya. Masuk dosa enggak sih nyolong? Oh dosa ya. Sama berarti. Lah itu walaupun dia nyampe rumah, astagfirullahaladzim, ini jangan-jangan sendalnya ketua majelis taklim, astagfirullahaladzim, apa sendalnya Bu RT ya, astagfirullahaladzim. Sendal cewek. Walaupun istighfarnya itu tasbih diputer sampai protol, tapi sendal belum dipulangin, belum diampuni.
Termasuk misalnya minjem duit gak bayar-bayar. Waktu minjem aja ya Allah, begitu ditagih lebih ganas dari dia. Itu kalau orang niat minjem tapi memang niatnya enggak mulangin, termasuk zalim. Termasuk misalnya orang yang sudah berkemampuan, ada rezeki, duit yang aturan buat bayar utang malah buat yang lain, termasuk bagian dari zalim. Maka kalau seandainya kita punya utang enggak bayar-bayar padahal kita udah punya duit, termasuk bagian dari zalim. Walaupun kita astagfirullahaladzim utang 300.000 dan 6 tahun, astagfirullah. Kalau belum dimaafkan sama yang bersangkutan enggak bisa. Itu dosa yang ketiga. Maka aslinya semua dosa diampuni oleh Allah, cuman prosesnya yang berbeda-beda. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua tadi apa tadi? Cara taubat yang benar. Yang pertama, segera kalau memang kita taubatan nasuha, segera tinggalkan dosa tersebut. Tapi ada dosa memang ya enggak kerasa kok ya. Kira-kira apa Bu? Dosa enggak kerasa Bu? Iya kan. Awalnya ngomongnya ya baik-baik, tapi lama-lama keluarga diomongin. Kalau keluarga udah tuntas, tetangga udah tuntas, yomboh orang mana sono diomongin. Kedua, menyesali dosa tersebut. Kadang ada orang yang udah meninggalkan dosa tersebut tapi malah bangga dengan dosa di masa lalu. Misal, ada orang yang dulu hobinya mabok. Dia udah enggak mabuk, memang udah mabuk, tapi begitu ada orang mabuk, lu baru minum segini udah teler saya 1 drim, umpama. Kan bangga dosa di masa lalu. Misalnya dia dulu ahli nyolong umpama, naudzubillah. Nyolong umpama. Begitu ada orang nyolong tabung gas ketangkep, lu tabung gas ketangkep saya dong. Memang dia udah tobat, tapi malah bukan menyesal, tapi malah bangga. Wah itu bahaya. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Dan yang keempat, bila itu berkaitan dengan hablum minan nas, yo minta untuk dihalalkan. Maka ada budaya kita setelah puasa Ramadan di Idul Fitri itu istilah halal. Itu kalau ada saya salah mohon dimaafkan. Kalau ibu salah ya insya Allah dimaafkan. Kalau kita mendatangi satu kayaknya kan nggak mungkin. Maka kadang komunitas tertentu entah RT, RW, masjid, majelis taklim ngadai acara halal. Apalagi yang keseringan ngomong kayak begini nih. Ini kadang ada niatnya bercanda tapi ada yang tersinggung. Ustaz mangmung. Lah kalau belum minta maaf kan ya nanti begitu saya di akhirat udah bangga mau ke surga kan dialangin sama dia. Mau kemana? Mau surga nggak bisa, belum minta maaf. Makanya yo ada istilah halal bihalal. Itu dalam rangka kalau seandainya ada yang tersakiti, ada yang terdolimi, ya mohon dimaafkan. Tapi kalau itu berbentuk benda, berbentuk barang, ya dipulangin. Kalau enggak minta diikhlasin. Misalnya ibu pernah dulu kehilangan sendal. Oh iya, itu hadiah ulang tahun dari suami. Itu saya yang ngambil. Ikhlasin Bu ya. Lah udah 6 tahun yang lalu kok baru minta diikhlasin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, semoga tadi kedua pertanyaan tersebut telah terjawab. Dan kita akan kembali usai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi Yuk. Setelah di segmen sebelumnya sudah dibuka untuk sesi tanya jawab, nah di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan rangkuman dari Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto terkait dengan topik obrolan kita yaitu semua berpotensi dosa. Silahkan Pak Ustadz. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sampaikan,
kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun, bahwa setiap Bani Adam, umat manusia, berpotensi melakukan salah dan dosa. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Atau dalam yang lain sering kita dengar al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka orang-orang yang baik adalah orang yang menyadari kesalahannya, kemudian ia bertaubat kepada Allah. Dan di segmen yang sebelumnya tadi sudah ada yang menanyakan bagaimana cara taubat yang terbaik dan dosa-dosa yang diampuni atau yang selainnya itu tadi. Nah, kita ini selesai melakukan kebaikan saja dalam tanda kutip, kebaikan yang kita lakukan dalam tanda kutip, perintahnya selesai itu langsung kita diperintah untuk istighfar kok. Kita sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang ibu baca? Astaghfirullahaladzim. Padahal itu dalam tanda kutip kita melakukan kebaikan. Kalau logikanya habis melakukan baik kan alhamdulillah ya. Tapi kenapa perintahnya astagfirullah? Wong ternyata dalam kebaikan dalam tanda kutip yang kita lakukan kadang terselip hal-hal yang tidak baik. Wong nyatanya kita akui, kita jujur, kita sholat duhur 4 rakaat, umpama 1 rakaat itu 1 menit, berarti kan 4 menit. Dalam 4 menit kita ingat Allah berapa menit? Wih. Dalam 4 menit sholat duhur kita ingat Allah berapa menit? Apa 4 menit semuanya ingat Allah? Kok wajah-wajahnya enggak meyakinkan ya? Belas ya, apalagi kita sholat yang dalam rangka kerjaan belum beres, yakin masih kepikiran kerjaan itu tadi. Apalagi sholat yang di tengah-tengah sholat ada yang titit paket, maka selesai itu astagfirullahaladzim, ya Allah saya tadi sholat ingat paket. Astagfirullahaladzim, ya Allah lagi sholat ingat adonan tadi rasanya pas apa enggak, kompor udah dimatiin apa belum. Selesai kita majelis taklim, doa yang diajarkan kafaratul majelis gimana ya? Di situ ada kalimat astaghfiruka wa atubu. Mohon ampun pada Allah, padahal tanda kutip ngaji loh ya. Bisa jadi dosa malah ditimbulkan saat ngaji. Ada teman yang lama nggak hadir, begitu hadir langsung nengok sebelahnya. Awalnya cuman isyarat pakai mulut doang, ini bisa nular ke sono-sono. Ya Allah, dalam majelis taklim bisa menimbulkan dosa, maka doa yang dibaca selesai ngaji atau kafaratul majelis ada kalimat istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, semoga topik obrolan kita pada pagi hari ini terkait semua berpotensi dosa ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
الخطايا